Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham unggulan value investor, fundamental bagus, harga murah, cetak laba 7,7 triliun, tapi PBV 1 kali. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahamannya utuh. Saat ini, Mimin mau bahas satu saham yang sering dibicarakan oleh banyak investor. Secara sekilas memang masuk akal. Kenapa? Kinerja keuangan saham ini sangat baik dan menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Tapi valuasi yang ditawarkan sangat rendah. Selain itu, Lo Keng Hong juga pernah menyebut saham ini sebagai salah satu saham yang bisa dipertimbangkan di segmennya. Apakah dengan kondisi seperti ini saham ini masih bisa dikoleksi? Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 3 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. BBNI punya aset 919 triliun di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 891 triliun. Artinya aset perusahaan naik 28 triliun atau 3,14% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 919 triliun, perusahaan punya pinjaman yang diberikan sebanyak 521 triliun. Artinya 56,69% aset perusahaan berada dalam bentuk pinjaman yang diberikan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 20 triliun atau 3,70%. Selain pinjaman yang diberikan, ada juga obligasi pemerintah. Dari total aset 919 triliun, perusahaan punya obligasi pemerintah sebanyak 107 triliun. Artinya 11,64% aset perusahaan berada dalam bentuk obligasi pemerintah. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 17 triliun atau 18,89%. Kedua, liabilitas. BBNI punya liabilitas 797 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 746 triliun. Artinya, hutang perusahaan naik 51 triliun atau 6,84% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 797 triliun, perusahaan punya total simpanan nasabah sebanyak 668 triliun, yang artinya 83,81% hutang perusahaan berada dalam bentuk total simpanan nasabah. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 21 triliun atau 3,25%. Selain total simpanan nasabah, ada juga pinjaman yang diterima. Dari total liabilitas 797 triliun, perusahaan punya pinjaman yang diterima sebanyak 39 triliun, yang artinya 4,89% total hutang perusahaan berada dalam bentuk pinjaman yang diterima. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 5 triliun atau 11,36%. Ketiga, ekuitas. BBNI punya ekuitas 119 triliun sampai triwulan 3 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 110 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 9 triliun atau 8,18%. Nah, dari total ekuitas 119 triliun, perusahaan punya saldo laba yang belum digunakan sebanyak 72 triliun. Artinya, 60,50% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba yang belum digunakan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 8 triliun atau 12,50%. Keempat, pendapatan. BBNI punya pendapatan 37,52 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 42,03 triliun, yang berarti pendapatan perusahaan turun 4,51 triliun atau 10,73% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. BBNI punya biaya pokok penjualan sebanyak 8,82 triliun, sedangkan di tahun 2020 biayanya berjumlah 15,38 triliun, yang berarti biaya pokok pendapatan turun 6,56 triliun atau 42,65% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. BBNI mampu menghasilkan laba sebanyak 7,74 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 4,31 triliun, berarti laba perusahaan naik 3,43 triliun atau 79,58% dalam satu tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. BBNI punya ROE 8,64% dan NPM 16,72%.
Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 666%. BBNI punya rasio profitabilitas yang bagus dengan angka MPM di atas 15%. Meski begitu, ROE saham ini cukup rendah karena hanya 8%. Selain itu, kamu perlu menganalisa komposisi DER-nya juga. Meski saham perbankan, bukan berarti otomatis menjadi wajar jika DER-nya menjadi sangat besar. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 12,37 kali dan PBV 1,07 kali. Saham ini merupakan saham bank BUMN besar yang punya valuasi rendah. Bisa mencapai laba 7,7 triliun, tapi hanya dihargai dengan PBV 1,07 kali. Apakah ini merupakan kesempatan? Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. Pertama, penurunan total aset berasal dari berkurangnya penyaluran kredit. Kedua, liabilitas naik karena saldo dana pihak ketiga yang bertambah. Ketiga, pertumbuhan ekuitas disebabkan oleh kenaikan saldo laba. Keempat, pertumbuhan laba di tahun 2021 lebih disebabkan karena penurunan biaya bunga yang sangat besar. Perlu diingat, sebenarnya pendapatan bunga BBNI juga mengalami penurunan di tahun 2021 ini. Kelima, rasio keuangan perusahaan terlihat biasa saja, hanya NPM yang cukup bagus dengan angka 16%. Keenam, valuasi saham ini bisa dipertimbangkan karena punya PER dan PBV yang masih rendah. Demikian analisa singkat saham BBNI berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, BBNI merupakan salah satu saham yang dibahas di e-book Analysis Report triwulan 3 2021. Apabila kamu ingin analisa fundamental yang lebih dalam, beda laporan keuangan dan perkiraan harga beli dan jual, mungkin e-book ini bisa membantu. Untuk info pembelian, silakan WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Thank you.